Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ganeng Raka Prabowo. Saya dari kelas E12 103 dengan NIM E12 2025 02 112 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membuat tugas UAS proyek biologi dan fisiologi mengenai penyakit akibat kerja dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Sebelum saya memulai wawancara saya akan memberikan teori mengenai infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA merupakan salah satu penyakit akibat kerja yang sering terjadi pada pekerja industri manufaktur, termasuk pabrik produksi karung. ISPA adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan bagian atas maupun bawah, yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus dan bakteri dengan gejala berupa batuk, pilek, demam, atau lainnya. Lingkungan kerja yang tidak sehat menjadi faktor utama yang memicu terjadinya ISPA pada pekerja pabrik. Pada pabrik produksi karung, produksi seperti pengolahan bahan baku, serat plastik atau serat alami atau polipropilen, penenunan, pemotongan atau penjahitan dan pengepakan menghasilkan debu, serat, partikel halus, dan polutan udara yang dapat dihirup oleh pekerja. Debu dan partikel tersebut apabila dihirup secara berulang dan di dalam jangka waktu yang lama dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengendap di paru-paru sehingga mengganggu fungsi normal sistem pernapasan. Secara fisiologis, saluran pernapasan memiliki mekanisme pertahanan seperti sila dan mukus untuk menyaring partikel asing. Namun paparan debu secara terus-menerus dapat merusak mekanisme pertahanan tersebut, menyebabkan iritasi mukosa saluran napas, peradangan, serta menurunkan daya tahan lokal terhadap infeksi. Kondisi ini mempermudah mikroorganisme penyebab ISPA masuk dan berkembang biak di saluran pernapasan. Itu dia teori singkat mengenai infeksi saluran pernapasan akut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Dika. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Mas Dika tentang infeksi saluran pernapasan akut. Nah, yang pertama itu sudah berapa lama bekerja di pabrik ini, Mas? Saya bekerja di pabrik lebih tepatnya sekitar 4 bulan. Oh, sudah lumayan ya, Mas? Lumayan. Lalu yang kedua, sejak awal bekerja, apakah selalu berada di bagian produksi? Untuk bulan-bulan pertama sekitar 1 bulan kerja sampai 3 bulan saya berada di produksi, untuk kemudian pada 1 bulan terakhir ini saya dipindah ke divisi lain. Oh, oke. Lalu dalam sehari berapa jam rata-rata bekerja di bagian produksi? Untuk satu harinya sekitar 8 jam sudah termasuk istirahat. Oh, oke. Oke, menurut Masnya, semakin lama bekerja, apakah pekerjaan terasa semakin berat bagi kesehatan? Kalau untuk jangka pendek mungkin belum terasa ya Mas ya, tapi untuk jangka panjang sekitar setahun atau 2 tahun ke depan, makin lama mungkin makin terasa ya. Oh, oke. Lalu apakah di tempat kerja masih banyak terdapat debu? Kalau untuk debu pasti banyak, apalagi di tempat saya bekerja itu bagiannya ada banyak, nggak cuma produksi, ada bagian slitting, ada bagian loom, ada bagian cetak dan lain-lain, dan itu semuanya berkaitan dengan pembuatan bahan-bahan dari material awal yang masih mentah sampai ke jadi, pasti banyak debu. Lalu menurut Masnya nih, apakah sirkulasi udara di tempat kerja sudah baik? Untuk sekarang ada peningkatan, beberapa blower ditambahkan di atas sebagai bentuk mungkin pengurangan suhu udara serta kualitas udara lebih baik daripada sebelumnya. Lalu nih, apakah tersedia ventilasi atau blower untuk mengurangi debu di ruang kerja? Pasti ada. Untuk ventilasi ada beberapa di bagian gedung seperti di pojok-pojok ruangan, sama di beberapa tempat dekat mesin. Untuk blower juga baru kemarin ditambahkan sekitar 3 blower untuk menjaga suhu, kelembapan, serta kualitas udara lebih baik. Oke. Apakah debu sering terhirup saat Masnya bekerja? Untuk itu pasti akan sering terhirup, apalagi di ruangan yang pengap, sedikit udara serta sirkulasi yang mungkin tidak seperti berada di luar, pasti sering terhirup. Tapi untuk pencegahan bisa dilakukan dengan cara memakai masker atau
lain-lain. Menurut Masnya nih, apa yang perlu diperbaiki agar kesehatan pekerja lebih terjaga? Selain dari faktor dan kesadaran diri sendiri untuk lingkungan kerja saya, selain itu juga menurut saya seharusnya pihak pabrik juga memberikan beberapa alat safety ya, termasuk mungkin seperti masker gas, kacamata, dan sebagaimana jenis-jenisnya. Dan itu juga dapat menambahkan beberapa ventilasi, blower, atau mungkin sirkulasi udara dengan cara menggunakan alat air purifier ya Mas, kalau nggak salah ya. Karena di sana lingkungan juga tidak mendukung, suhu udara yang lembab serta cuaca yang tidak menentu. Jadi untuk meningkatkan faktor kesehatan serta keselamatan lebih baik menurut saya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah Masnya setuju bahwa semakin lama masa kerja, resiko ISPA semakin meningkat? Mengapa, Mas? Setuju, karena dilihat dari lingkungan kerja saya yang dimana tempatnya itu juga tidak mendukung gelombang udara tinggi serta kualitas udara yang buruk, karena di sekitar juga ada beberapa industri. Termasuk dari segi safety juga Mas, segi safety menurut saya itu masih kurang itu, poin minusnya di situ, segi safety, habis itu sirkulasi udara yang mungkin belum maksimal, serta faktor lain seperti pembuangan asap. Jika Masnya tahu, karena tiap pabrik itu kan ada bagian recycle, dan pembuangan asapnya itu masih di dalam pabrik, bukan di luar lingkungan pabrik, yang itu menyebabkan makin buruknya kualitas udara serta makin tingginya penyakit ISPA tersebut bakal lebih terjadi kepada orang-orang yang terlalu lama atau bahkan sudah lama bekerja di sana. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Saya sama-sama. Oke, sekian, terima kasih. Solusi upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan akut pada pekerja pabrik karung dapat dilakukan dengan penggunaan masker secara rutin, perbaikan ventilasi dan sirkulasi udara di area produksi, pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi kesehatan kerja, serta pengaturan kerja untuk mengurangi paparan debu dalam jangka yang panjang. Lalu untuk kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA pada pekerja pabrik karung, di mana semakin lama masa kerja seseorang, maka semakin besar resiko dan tingkat keparahan infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan debu yang berlangsung secara terus-menerus. Sekian, terima kasih.